Assalamualaikum. Orang jauh. Berikhtiar menjemput takdir. Ini pembina ini sekretaris, ini penasihat. Yang ini kenalan. Ini wakil ketua PWNU. Oh, siap. Yang itu begini. Ini guru pantun saya. Ini juga ketua LP. Sebagai tuan rumah nanti ke saya. Pak Kiai apa aja Pak yang disampaikan nih Pak ke Bang Emil nih? Sebagai orang Betawi ya, saya harus menyuarakan aspirasi masyarakat Betawi. Karena beliau biar bagaimanapun kalau misalnya Allah kasih jadi ya masyarakat Betawi itu bagian dari kota Jakarta dan kebudayaan Betawi adalah kebudayaan inti kota Jakarta. Kira-kira apa Pak yang kita sama Pak Emil barangkali mungkin ada aspirasi yang barangkali apa ya diharapkan ataupun diberikan? Memaksimalkan amanah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terutama pasal 31 tentang kewenangan pemajuan kebudayaan. Bagaimana budaya Betawi itu menjadi prioritas karena biar bagaimanapun dia sudah terbukti merekatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Jakarta. Jadi sikap dari FBR sendiri apa akan mendukung Bang Emil terus bergabung? Kalau persoalan mendukung, FBR punya mekanisme sendiri sebab anggota saya juga banyak fungsionaris partai. Jadi tidak bisa dengan serta-merta saya secara jumawa memutuskan itu. Kalau persoalan Kantipmas, saya akan ambil kewenangan saya untuk memerintahkan semua teman-teman menjaga itu. Tapi kalau persoalan pilkada, saya harus bermusyawarah. Gak bisa dijamin, yang bisa dijamin adalah keamanan ketertiban masyarakat ketika Ya, artinya kita mendukung pemilu aman dan damai. Bang, setelah sebelum Kang Emil, ini dari FBR sendiri melihat sosok Kang Emil seperti apa, Bang? Saya kira saya nggak perlu panggil abang karena sama seperti misalnya bebek jangan dipaksa berkokok. Karena semua punya eksistensi masing-masing, tapi tidak lantas itu menjadikan sebuah hal yang tidak bisa bersinergi. Saya kira nggak perlu harus jadi abang juga, beliau sangat menghargai Betawi. Sama seperti Pak Jokowi dulu ketika dia datang dari Solo, tapi kemudian pakaian sadaria, pakaian Betawi menjadi pakaian resmi di Pemda Jakarta. Jadi nggak perlu memaksakan bebek menjadi ayam atau ayam menjadi bebek. Nggak perlu harus saya katakan bahwa Kang Emil harus ganti hari ini menjadi Bang Emil, kagak pantas juga. Tapi saya kira komitmennya bisa kita pegang. Bang, Cakung ini kan kecamatan terbanyak, penduduk terbanyak di Jakarta ya, ada 600.000. Betul. Ini dari abang sendiri untuk mengkonsolidasikan agar Bang Emil menang di sini gimana, Pak? Kalau persoalan pemenangan saya bilang tadi, saya belum mendukung siapapun hari ini. Jadi yang jelas saya hanya mensukseskan bagaimana pemilu kada ini berjalan aman, damai, dan bermartabat. Makin banyak dukungan, makin banyak juga titipan gimana Kang? Enggak, saya sampaikan sebagai calon gubernur, tugas pertama adalah banyak mendengar daripada banyak bicara. Ya. Harus dapat ilmunya dari orang-orang yang berilmu. Kan? Beliau ulama, tegaknya negara kan karena mendengar selalu ilmu ulama kan, agar pemimpin jadi adil. Nah tadi saya diceritakan tentang sejarah Cakung, sejarah kolonial, sejarah tentang budayanya kan.
termasuk pengetahuan tentang bagaimana kelak kalau takdirnya ada di Undang-Undang DKJ itu sudah ada tentang pemuliaan kebudayaan Betawi melalui lembaga adat. Beliau mohon untuk diperjuangkan karena instrumennya ada tapi aksinya belum ada. Yang lain-lain lebih membahas tentang bagaimana Jakarta ini milik semua pihak ya. Jadi tentang budaya Betawi yang selalu jujur ya, tentang makanan datang dari mana disebutkan untuk menunjukkan setoleran itu ya, termasuk organisasi FBR sendiri multi etnisitas, multi agama menunjukkan sangat terbuka. Dan bagi saya FBR juga bagian dari stakeholder dari Jakarta keseluruhan. Mungkin dalam membangun 5 tahun ke depan tuh gagasan saya itu mungkin hanya 30%, 70%-nya datang dari masyarakat. Nah, saya lagi shopping gagasan, shopping masalah. Karena tugas pemimpin kan menyelesaikan masalah dan mewujudkan aspirasi. Bahwa nanti bermuara pada dukungan atau tidak, dalam demokrasi itu tidak boleh ada yang sifatnya paksaan ya. Semua datang mengalir aja. Kalau suka alhamdulillah, kalau belum nggak ada masalah juga. Tapi yang tidak boleh berubah adalah sikap calon pemimpin untuk rendah hati belajar kepada mereka-mereka yang sudah lama di tempat ini. Saya kira itu tujuan saya ke sini. Alhamdulillah dikasih kue, dikasih kopi, dikasih pantun, macam-macam ya. Dan saya bahagia sesuai tujuan saya mencari ilmu dan juga memohon maaf ya. Seperti biasa apapun itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena kurang ilmu aja saya. Bang Emil, nanti kalau misalkan pasangan itu jadi terus Jakarta sudah bukan lagi jadi ibu kota, nanti soal perekonomian, kemiskinan, apakah Jakarta juga dikatakan jadi wilayah Tadi dominasi? saya sampaikan juga ke Pak Kiai, waktu saya mungkin 70% ngurusin orang miskin ya, karena kejomplangan atau gap itu masih tinggi, sehingga dicarikan solusi-solusi. Ada anggaran RW 200 juta misalkan kan, kemudian ada kredit tanpa bunga tanpa agunan, pasar murah bulanan, hal-hal yang dibutuhkan oleh ibu-ibu yang ada di daerah sini saya kira akan jadi perhatian, tidak melulu tentang hal-hal besar di Jakarta. Mungkin saya karena titipan aspirasi juga adalah pengentasan ketemuan yang harus Hari ini kan KPUD sudah menetapkan pasal 3 pasangan gitu kan ya. Artinya kan ini masa untuk belanja masalah kan sudah selesai. Artinya kan pada pekan depan yang ini sudah harus berkampanye. Ini rencana kampanye dari pasangan hijau ini akan kemana terlebih dahulu dan juga prioritas seperti apa kan? Ya, kita ada 4 teknik kampanye. Satu belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Ibu-ibu